Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Maulana dari Prodi S1 Aquakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugasan praktikum oceanografi, yaitu tentang metode pengambilan sampel parameter oceanografi dan hubungannya dengan tingkat pertumbuhan biota perairan. Nah, pada kesempatan kali ini itu tugasnya diambil dari jurnal. Saya mengambil jurnal Aquacultura, yaitu tentang studi kualitas air budidaya latoh atau Caulerpa racemosa di perairan Lokbubun Kecamatan Salatiga Kabupaten Aceh Barat. Jurnal ini tuh tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi kualitas air di kawasan perairan Lokbubun untuk budidaya latoh atau Caulerpa racemosa. Parameter yang digunakan meliputi dasar perairan, kedalaman, gelombang, salinitas, suhu, cerahan, pH, serta kecepatan arus. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2016 di perairan Lokbubun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat. Pengukuran parameter fisika oceanografi ini dilakukan pada pukul 10 sampai 17 WIB. Pengukuran sampel ini diukur secara in situ dan diambil di 4 posisi dan dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 bulan yang dibantu dengan Global Positioning System atau GPS. Kemudian lokasi dan posisi pengambilan sampel. Pengambilan sampelnya dilakukan di 4 titik di perairan Kecamatan Salatiga. Antara jarak posisi titik itu sekitar 500 meter. Kemudian, parameter fisika perairan. Parameter fisika perairan yang digunakan meliputi dasar perairan, kedalaman, kecepatan arus, gelombang, dan kecerahan. Dasar perairan itu ditentukan cara mengorak dasar perairan, kemudian diamati hasilnya. Nah, dari data yang ditemukan, jenis dasar perairan di Lokbubun itu merupakan karang berpasir yang cocok untuk budidaya pertumbuhan Caulerpa racemosa. Kemudian kedalaman dapat diukur menggunakan kayu yang telah diukur panjangnya dengan langsung memanjangkan kayu tersebut ke dalam dasar perairan dan diukur berapa panjang data yang masuk. Data yang didapatkan itu sekitar 2 sampai 3 meter kedalaman yang cocok untuk budidaya Caulerpa yaitu sekitar 60 sampai 100 cm. Kemudian gelombang. Pengukuran gelombang dapat dilakukan dengan menggunakan tank skala sekitar panjang 4 meter, lebar 10 dan tebal 5 serta skala 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Dari hasil data yang diperoleh, gelombang di perairan Lokbubun itu sekitar 0,35 meter sampai 50 meter. Tinggi gelombang yang baik untuk budidaya itu sekitar 0,2 sampai 0,4 meter. Kemudian suhu perairan. Pengukuran suhu dengan menggunakan termometer yaitu dengan cara mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian diangkat secara perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan. Kemudian diukur dengan cepat dan tepat. Nah, dari data diambil suhu yang di perairan Lokbubun sekitar 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Kisaran suhu ini sangat optimal untuk mendukung budidaya Caulerpa racemosa. Kemudian kecerahan air. Pengukuran kecerahan air dilakukan dengan menggunakan alat modifikasi yaitu skidis. Skidis dilakukan di dalam perairan sampai kelihatan tidak tambak. Kemudian diukur berapa panjang tali yang tersebut. Nah, dari data yang dihasilkan, kecerahan di perairan di Lokbubun itu sekitar 1 sampai 2 meter. Kecerahan ini sangat cocok untuk budidaya Caulerpa racemosa yaitu sekitar 1,5 sampai 4 meter. Kemudian kecepatan arus dapat diukur dengan menggunakan 2 botol bekas air mineral dan dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Kemudian diangkat botol tersebut mengikuti arah arus air secara bersamaan dengan stopwatch. Nah, setelah dikira
tali dan sudah merenggang secara sempurna, maka hentikan stopwatch dan catat hasil pengukuran waktu dan arah arus tersebut. Dari data yang diperoleh di perairan Pluton, kecepatan arus itu sekitar 0,12 sampai 0,20 meter per second. Kemudian parameter kimia perairan. Nah, parameter kimia perairan yang digunakan dalam penelitian ini itu meliputi salinitas dan derajat keasaman pH. Salinitas ini diukur menggunakan refraktometer. Dengan prinsip alat ini itu memanfaatkan indeks bebas cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Nah, dari hasil yang penelitian dilakukan di perairan Pluton itu salinitas sekitar 29 sampai 36 ppt. Ya, ini sangat cocok untuk budidaya cauler pada jamosa. Kemudian derajat keasaman pH diukur dengan menggunakan kertas lakmus untuk mengetahui berapa derajat keasaman perairan tersebut. Dari data yang dihasilkan, pengukuran derajat keasaman pH di perairan Pluton itu sekitar 7 sampai 8. Kemudian setiap parameter kimia oceanografi itu memiliki hubungan setiap faktor-faktor tersebut. Pertumbuhan biaya data tumbuhan tergantung pada tingkat kecerahan dalam satu kedalaman. Karena itu tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis atau menghasilkan oksigen dalam daerah yang dapat ditebus oleh sinar matahari. Kemudian salinitas sangat mempengaruhi penyebaran atau pertumbuhan tumbuhan atau biota dalam lingkungan suatu perairan. Nah, kecepatan arus sangat berhubungan dengan tingkat kedalaman. Jika semakin bertambahnya kedalaman, kecepatan arus akan berkurang. Begitu sebaliknya, kedalaman juga berhubungan dengan suhu. Semakin dalam suatu perairan, maka suhu akan rendah. Begitupun juga sebaliknya. Suhu dan pH juga sangat berhubungan terhadap kualitas perairan. Semakin tinggi suhu, maka pH juga akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin suhu tinggi, salinitas juga akan meningkat. Begitupun juga sebaliknya. Semakin pH rendah, maka salinitas akan tinggi. Begitupun juga sebaliknya. Selain mengambil dari jurnal ini, saya mengambil beberapa data jurnal berikut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.